Masuk akal nggak? Kalau kilang minyak Iran hancur, dunia bisa krisis. Kedengarannya seperti sesuatu yang jauh dari hidup kita. Sebuah kilang minyak di negara lain hancur. Harusnya itu cuma jadi masalah lokal kan? Nggak ada hubungannya sama kita yang ada di sini. Tapi kenyataannya, dampaknya bisa sampai ke seluruh dunia. Bahkan sampai ke dompet kita. Masuk akal nggak? Coba bayangin satu hal ini dulu. Minyak itu bukan cuma bahan bakar. Dia adalah darah dari ekonomi global. Tanpa minyak, mobil nggak jalan, pesawat nggak terbang, kapal nggak berlayar, distribusi barang berhenti, pabrik melambat, dan aktivitas ekonomi ikut lumpuh. Artinya, hampir semua yang kita pakai hari ini, makanan, pakaian, gadget, semuanya pernah bersentuhan dengan minyak dalam prosesnya. Sekarang, bayangin kalau aliran darah ini terganggu. Apa yang terjadi? Kita masuk ke bagian yang lebih serius. Iran bukan pemain kecil. Wilayah Timur Tengah secara keseluruhan adalah salah satu pusat energi terbesar di dunia. Dan Iran adalah bagian penting dari sistem itu. Tapi yang bikin situasi makin sensitif adalah satu titik sempit yang sangat krusial. Selat Hormuz. Ini bukan jalur biasa. Ini adalah salah satu jalur distribusi minyak paling penting di dunia. Sekitar 1/5 pasokan minyak global melewati jalur ini setiap harinya. Bayangin, dari setiap 5 kapal minyak di dunia, 1 diantaranya lewat satu jalur sempit itu. Sekarang, kita masuk ke skenario yang lebih ekstrim. Kalau sebuah kilang minyak besar di Iran hancur, masalahnya bukan cuma produksi yang berkurang, tapi efek berantai yang bisa terjadi setelahnya. Karena biasanya, kejadian seperti ini gak berdiri sendiri. Ada potensi konflik, ada ketegangan militer, ada reaksi dari negara lain. Dan kalau situasi memanas, jalur seperti Selat Hormuz bisa terganggu. Bahkan, dalam skenario terburuk, bisa ditutup sementara. Kalau itu terjadi, dunia gak siap. Pasokan minyak global langsung terguncang. Bukan turun sedikit, tapi bisa turun dalam jumlah besar dalam waktu singkat. Dan ketika pasokan turun, hukum sederhana langsung berlaku. Barang sedikit, permintaan tetap tinggi. Harga melonjak. Dan ini bukan kenaikan biasa. Dalam sejarah, harga minyak bisa melonjak tajam hanya karena ketegangan di Timur Tengah. Belum tentu perang, baru ancaman saja harga sudah naik. Sekarang bayangin kalau benar-benar terjadi gangguan besar. Harga BBM naik, ongkos transportasi naik, biaya kirim barang naik, dan akhirnya harga kebutuhan sehari-hari ikut naik. Makanan jadi lebih mahal, barang jadi lebih mahal, hidup jadi lebih berat. Dan efeknya gak berhenti di situ. Perusahaan mulai menekan biaya, produksi dikurangi, investasi ditahan, dan dalam jangka panjang, ekonomi global bisa melambat. Bahkan beberapa negara yang sangat bergantung pada impor energi bisa mengalami krisis, kekurangan bahan bakar, pemadaman listrik, dan gangguan besar dalam aktivitas sehari-hari. Semua itu bisa berawal dari satu titik, satu gangguan di pusat energi dunia. Tapi sekarang pertanyaannya, apakah dunia benar-benar selemah itu? Jawabannya, tidak sepenuhnya. Dunia punya sistem cadangan. Ada yang namanya cadangan minyak strategis. Negara-negara besar menyimpan stok untuk kondisi darurat. Selain itu, negara lain juga bisa meningkatkan produksi untuk menutup kekurangan. Tapi, masalahnya adalah waktu. Produksi minyak itu gak bisa langsung dinaikkan dalam semalam. Distribusi juga butuh waktu. Dan selama jeda itu terjadi, pasar sudah lebih dulu bereaksi. Harga sudah naik, panik sudah menyebar, dan dampak sudah terasa. Inilah yang disebut efek domino. Satu kejadian kecil menjatuhkan satu bagian sistem, lalu menjalar ke bagian lain, dan akhirnya mempengaruhi seluruh dunia. Jadi sekarang kita balik ke pertanyaan awal. Masuk akal nggak kalau kilang minyak Iran hancur bisa bikin dunia krisis? Jawabannya, masuk akal. Bukan karena kilangnya saja, tapi karena posisinya yang berada di pusat energi global. Karena keterhubungan dunia saat ini, satu gangguan di satu tempat bisa terasa di tempat yang sangat jauh. Dan di dunia modern, yang semuanya saling terhubung, krisis gak harus dimulai dari sesuatu yang besar. Kadang,
Cukup satu percikan kecil untuk memicu dampak yang sangat besar.